Senang sekali kami kembali hadir di Anda, menyapa pagi Anda dalam program talk show Tanol Menyapa, yang mana pada kesempatan kali ini kita hadir narasumber dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Play Hari. Dan selama kurang 1 jam ke depan, saya David, saya S. Maulana akan mendampingi rekan dengar ya, dan juga narasumber dalam pemaparannya dan talk show kali ini. Dan tentunya untuk rekan Setia Tumpang FM, kami informasikan siaran kami ini juga bisa Anda nikmati melalui live Instagram, melalui akun Radio Tumpang Padang, dan juga live streaming di website tpfm.lanahalatkam.go.id. Dan bagi rekan dengar mungkin yang ingin berpartisipasi, ingin bertanya ataupun memberikan masukan atau saran, bisa bergabung di line telepon kami nanti ya di 0812 5667 5766. Dan sebelum saya serahkan ke Sayuti ya, atau Mandul lebih lanjut, saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita kali ini dari KPPN Play Hari. Yang pertama ada Ibu Woro Triwening Renggani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Ibu? tidak asing. Baik, alhamdulillah Mas David. Ya. Kita lanjut lagi nih, ada Ibu Sri Agustina ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan yang ketiga ada Ibu Widyastuti Puji Lestari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, dan satu lagi ada Mbak Lutfiana Fitratunisa itu yang di sana ya. Halo. Nah, ya Oke, Kak, silakan. Silakan untuk pengantar beberapa saat, apakah Ibu atau yang lainnya silakan. Oke, baik, terima kasih Bu Maulana, Mas David, dan semua yang ada di sini, seluruh pendengar Radio Tumpang Padang FM yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak terasa sudah September aja ya Pak ya. Sudah akhir September triwulan 3 gitu ya. Baik, alhamdulillah kembali kami menyapa dari tim KPPN Play Hari. Pagi hari ini sungguh berbahagia sekali bisa kembali hadir di sini ya, di tengah kesibukan kita, di tengah juga pandemi ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah, amin. Baik, Bung David, Maulana, dan rekan-rekan sekalian, seluruh pendengar Radio Tumpang Padang FM yang berbahagia dimanapun berada. Pagi ini sebelum kita mulai diskusi kita, mungkin untuk menyemangati hari, kami punya yel-yel nih Pak. Iya. Ya, kita itu. punya yel-yel ya, boleh. Baik, siap ya tim? Oke. KPPN Play Hari, persembahan layanan kami dari hati untuk negeri. Zona integritas pasti. WBBM siap, maka bisa. Oke. Luar biasa ya. Iya, supaya kita semangat ya. Semangat, betul. Kalau udah semangat terus sehat. Ya, insya Allah gitu. Meningkatkan imunitas. Betul. Baik, Bung Maulana dan Mas David, pagi hari ini kita hadir ingin berdiskusi dengan 2 tema. Jadi yang pertama tentang pelaksanaan anggaran. Ya, tentu saja kami sudah default itu pasti tema. Iya. Yang akan kita sampaikan setiap triwulan itu adalah tentang pelaksanaan anggaran. Karena kami memang sebagai penyalur APBN gitu ya. Jadi yang pertama nanti tema pelaksanaan anggaran, kemudian yang kedua nanti paruh kedua mungkin ya kita tentang pembangunan zona integritas. Jadi kami selaku unit kerja yang diamanai untuk membangun zona integritas, ya kami dalam dirinya selalu mengkampanyekan atau mensosialisasikan terkait zona integritas ini. Oke, baik, mungkin yang pertama nanti tentang pelaksanaan anggaran akan dibawakan oleh Bu Widyastuti Puji Lestari, atau nama bukanya itu Mbak Tut. Mbak Tut. Iya. Jangan butut ya. Mbak Tut sama Mbak Tuti, Bu Tuti ya. Kemudian nanti tentang pembangunan zona integritas oleh Bu Sri Agustina. Beliau adalah Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal. Jadi PIC pembangunan zona integritas di KPPN Play Hari. Oke. Mungkin monggo silakan Bu Tuti langsung saja ya. Silakan untuk mengawali pertemuan kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bahagia untuk semua pendengar
pendengar teman Pandan yang saya banggakan, ada salam juga nih dari saya. Oke. Salam sehat dari Bu Tuti. Iya, salam sehat. Sehat, sehat, bahagia, sukses. Oke, langsung ya. Oke. Iya. Kayaknya kurang masuk kan? Ya, ini saya akan menyampaikan yang tadi sudah di default. Kalau tiap bulan kita selalu ada berapa sih penyerapan pelaksanaan anggaran kita. Nah, sebelum berpaling kita saya punya pembukaan. Kita di masa pandemi ini pada triwulan 1 ini tumbuhnya 2,97%. Triwulan 1. Dan dari triwulan 1 2019 kemarin yang 5,57. Dan triwulan 2 tambah dengan adanya pandemi ini tambah turun terjun bebas sampai minus. Pertumbuhan ekonomi kita itu minus 5,3%. Ini data dari BPS, dari surveinya tim teman-teman di BPS. Dan ini bisa kita maklumi ya, kemarin kan karena di triwulan 1 kita 1 bulan sudah mulai pandemi ya. Terus triwulan 2 benar-benar full kita PSBB, terus social distancing, otomatis ekonomi adalah tidak bergerak nanti. Karena kita sampai terjun bebas di pertumbuhan ekonomi yang minus. Terus triwulan 3 ini, triwulan 3 ini kita sudah mulai merangsangnya, mulai bergerak. Kita mengejar supaya capaian kan tiap triwulan pertama 15%, triwulan 2 40%, dan triwulan 3 itu 60%. Kita ngejar nih Pak. Pemerintah menerapkan program PEN, pemulihan ekonomi nasional. Nah, dengan program itu diharapkan masyarakat semua bergerak untuk memulihkan ekonomi kita yang tadi jumlah terjun bebas ini. Nah, ini untuk di KPPN oleh hari, alhamdulillah ini kita bisa ikut berperan serta untuk meningkatkan program PEN ini. Kita mengajak ke teman-teman Satker, mitra kerja KPPN oleh hari untuk gerakan tingkatkan penyerapan kita di bulan 3 ini sampai 60%. Target malah kok bisa melebihi dari tadi. Dan KPPN oleh hari sendiri, alhamdulillah itu sudah 87% untuk dana fisik. Sementara kalau secara keseluruhan KPPN itu 68, karena dukungan dari fisik ini kita yang sampai melebihi yang ditargetkan. Nah, fisik ini apa nanti lanjutnya ya. Nah, dari semua tadi yang 68% kita alhamdulillah nih ya, belum berakhir ini triwulan 3. Masih ada seminggu lagi kurang lebih ya. Itu dia sudah 68. Cita-cita kami saya tiap malam ini. Karena bisa sampai 75%. Saya merangkul nama satu untuk mencapai itu. Rincian dari 68% tadi, akan paginya itu ada 473 miliar kurang lebihnya ya. Terus kita realisasinya 324 miliar. Itu terdiri dari belanja pegawai itu 78%, sekitar 97 miliar. Terus belanja barang kurang 46%, 56 miliar. Belanja modal kurang juga 43%, 25 miliar. Dan bantuan sosial itu sudah 100% habis semua. Tadi rekan-rekan Kemenak. Terus dan belanja transfer yang 87% tadi itu dari fisik dana desa. Yang sukses itu kan kalau dari belanja yang sukses lebih dari 60% ya. Itu kan ada belanja pegawai. Itu 76 itu kayak terbantu dengan kemarin gaji 13 gitu. Betul. Itu salah satu juga upaya untuk menggerakkan ekonomi konsumsi masyarakat untuk melakukan PEN berjalan. Terus bantuan sosial ini kemarin adalah bantuan program Indonesia Pintar. Yang melalui untuk santri-santri yang tingkatan pertingkatan dari tingkat kuliah dan tingkat pusat. Mungkin ini ya teman-teman nanti paham ya. Tapi kita cuma merangkum aja. Ternyata kita berhasil di sini. Terus untuk belanja transfer
Ya salah satunya penyaluran hak fisik dan yang sudah kita bahas di triwulan kemarin ya Mbak Badut ya. Karena Pak Kuku kalau ini kita nanti mau topik lebih besarnya ke zona integritas. Kemarin kita sudah yang tema ya Bu Wono ya. Dan saya merangkum gitu ya. Kalau tiap bulan itu apa yang sudah kita lakukan. Nah, terus untuk yang belanja barang dan belanja modal, belanja barang ini kita banyak itu Pak, tambahan tambahan telepon Oh iya. Dari tingkat pusatnya satker itu di triwulan 3 di sektor itu revisi banyak nambah di belanja barang dan mereka itu masih menunggu petunjuk teknis pencairan. Jadi makanya belanja barang tidak terpenuhi 60%. Demikian juga untuk belanja modal yang tidak terpenuhi itu karena namanya belanja modal kan bangun gedung, bangun dia pada yang namanya pembangunan, dia tidak bisa langsung dibayarkan selesai, harus nunggu prosesnya itu masih dalam proses gitu ya. Jadi kalau pengamatan kami juga, monitoring kami dengan satker yang mengelola belanja modal ini, mereka sudah kontrak. Nanti di triwulan 4 nggak sampai Desember itu sudah terpenuhi. Insya Allah. Kan untuk mencapainya kemarin juga dimonitor sampai akhirnya sudah tercapai sendiri. Itu dari saya untuk menyampaikan mengenai pelaksanaan anggaran dengan anggaran sampai dengan triwulan 3 dan kita yang sudah mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Itu Pak yang sudah disampaikan sementara. Silakan untuk yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya sedikit Bu ya. Silakan. Itu tadi upaya yang untuk menggerakkan satker mitra kerja tadi Bu, lalu langkah-langkah yang dilakukan oleh KPPN seperti apa? Memotivasi mereka itu? Oh siap Pak. Kita sama dengan satker itu sudah seperti kayak keluarga ya Pak. Oh alhamdulillah. Jadi kalau ada apa-apa kita ada grup khusus. Ini kenapa ini? Teman di satker ini kurang di belanja ini yang kita tanya. Kita pendampingan. Terus kendala-kendalanya apa? Itu namanya kita ada monitoring. Dan sampai minggu ini kemarin masih ada lagi on proses kita. Di sela waktu ini Pak Hari Kamis sela waktu kita kesini monitoringnya. Iya alhamdulillah. Yang kedua kita ada istilahnya kayak sekarang masih kita Pak berbagi ke pengutangan dan pelayanan pengetahuan. Ini kan kita kalau sama satker dia mulai kendala kita bukan tanya, kita belajar berbagi. Di mana sih itu yang nggak bisa? Kenapa? Tersedia di mana? Nanti dibantu. Dan nanti satker kita ajarin. Kalau dulu kita bisa ngajak satker ke tatap muka. Kita ajak di apa sih masalahnya, kita ngobrol begini ya. Nah yang terakhir ini kita dengan video conference, video call juga. Dan itu kita akhirnya bisa merangkul mereka untuk mencapai target ini. Ini masih 1 minggu Pak Muhammad. Kita masih makanya mimpi tadi Pak, target yang mudah-mudahan. Oke, jadi kan Bu dalam beberapa waktu lalu kan tentunya dengan refocusing ini ada dari beberapa waktu yang lalu kan karena refocusing ini anggaran-anggaran pun berubah Bu ya, sama satker. Nah sampai pemantauan para pensiun sampai triwulan 3 ini bagaimana Bu perbelanjaannya para tersebut? Apakah sudah memenuhi sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya? mungkin baik Mas David, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau melihat dari pantauan kami khususnya dari Satker Mitra Kerja KPPN Trihari, kami kan menyalurkannya dengan APBN ya, APBN. Jadi yang kantor-kantor vertikal, kantor vertikal bukan APBD ya. Jadi sampai saat ini seperti yang disampaikan Bu Tuti tadi bahwa realisasi itu adalah sudah mencapai 68,43% sampai dengan tanggal 21 kemarin. Sementara kan triwulan 3 itu masih berakhir 30 September. Jadi kalau target ideal itu adalah 60%. Sedangkan kita sudah mencapai 68. Itu pun kata Bu Tuti tadi masih mimpi, katanya masih mimpi. Jadi ini artinya untuk masih tinggi yang lebih tinggi untuk realisasi anggaran di Satker Mitra Kerja KPPN hari ini sudah memenuhi, sudah sesuai dengan
apa yang ditargetkan. Jadi kenapa kok tadi Bu Tuti masih mimpi pengen ditingkatkan lagi? Karena memang itu adalah amanah dari pemerintah besar, dari Menteri Keuangan menyampaikan bahwa di triwulan 3 kita dorong kepada seluruh satker mitra kerja untuk membelanjakan pagu anggarannya. Supaya apa? Karena kalau ini kan merupakan belanja pemerintah. Ketika belanja pemerintah itu meningkat, maka itu diupayakan ekonomi juga akan bergerak. Gitu. Jadi untuk mencegah resesi. Jadi supaya ekonomi bergerak. Artinya kalau belanja pemerintah itu misalnya tadi membangun gedung, kemudian membelanjakan barang, itu artinya kan kita pasti berkoordinasi atau menggunakan jasa atau barang ya tenaga kerja ataupun barang yang dihasilkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. Artinya itu kan ekonomi bergerak, masyarakat menyediakan barang dan jasa ya yang digunakan oleh belanja pemerintah tadi. Itu artinya itu roda ekonomi bergerak dari belanja pemerintah. Itu yang diharapkan. Jadi kalau sampai saat ini tadi pertanyaan Mas David, apakah sudah sesuai? Insya Allah sudah sesuai target. Nah ini tadi kan per jenis belanja dari dirinci oleh Bu Tuti per jenis belanja, belanja pegawai, belanja barang, modal, bantuan sosial dan transfer. Nah ini yang masih perlu kita tingkatkan adalah di belanja barang dan belanja modal. Ya, karena kalau dua itu masih belum 60%. Cuma tadi kan sudah ada reasonnya ya, ada alasannya. Kalau belanja modal itu karena memang itu misalnya digunakan yang besar, yang signifikan nilainya itu adalah untuk pembangunan gedung. Jadi itu memang on track. Sudah punya perencanaan sampai dengan bulan Desember, yaitu dalam proses. Jadi itu memang masih bergerak. Jadi itu di belanja modalnya nggak ada masalah. Kemudian kalau yang belanja barang, kenapa tampaknya masih kecil gitu? Karena apa? Karena jadi sebenarnya kemarin ketika di Juni itu sudah memenuhi untuk belanja barang. Cuma tahu-tahu gitu ya, kita kan tidak tahu perencanaan secara keseluruhan di kementerian masing-masing. Ada kementerian yang kemudian menambahkan pagu anggarannya ke kantor yang ada di sini gitu, di tengah tahun, di tengah waktu tahun berjalan. Nah itu betul, artinya itu terus kemudian membuat persentasenya menjadi turun lagi. Tapi sebenarnya kalau dari awal tahun sudah betul. Jadi kenapa ini persentasenya turun? Karena itu adanya karena ada penambahan pagu, persentasenya turun, sementara pelaksanaannya masih nunggu juknis. Itu biasanya kendala yang umum kita hadapi, satker mitra kerja kami hadapi seperti itu. Jadi artinya begini, kami sudah mengupayakan bagaimana satker itu pelaksanaan anggarannya baik. Itu kan ada indikator kinerjanya baik. Salah satunya saja penyerapan anggaran itu hanya salah satu saja. Tapi kita kan nggak melihat hanya penyerapan anggaran, itu masih ada indikator yang lain. Nah, penyerapan anggaran hanya salah satu. Nah, kalau dilihat dari penyerapan anggaran ya seperti ini kondisinya. Tapi kalau indikator yang lain bagus, tidak ada masalah. Bagaimana dia revolving, bagaimana dia kemudian revisinya. Jadi yang kita bicarakan hari ini Bu, masyarakat sudah tahu Bu. Kan begini Bu ya. Kalau dulu itu sudah kena ilustrasi Bu ya. Kalau dulu kita duduk nongkrong di warung, kok kenapa sekarang sepi? Lalu kata orang warung Bu, ini APBD belum mencatat. Nah, APBD katanya belum disahkan. Jadi mereka tahu bahwa APBD itu apabila sudah disahkan itu akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Iya. Berhubungan ya, tentunya ada hubungan di situ. Oke Bu, tadi Bu terkait dan perjalanannya nih Bu, tadi kan ada upaya dari KPPN sendiri untuk mendorong satker ya. Nah, dan perjalanan sendiri Bu, ada nggak sih Bu satker yang datang ke KPPN mungkin mengemukakan kesulitan ataupun kendala-kendala dalam merealisasikan anggarannya ini Bu? Nggak datang sih. Iya. Baik. Kita sudah sepakat bulan aturan di kita belum ada tatap muka. Iya, katanya di kantor ibu ketat sekali Bu ya masa tatap muka. Jadi gini, memang sudah instruksi dari kantor pusat bahwa kita layanan tatap mukanya memang dibatasi. Sementara ini ditiadakan, bukan dibatasi, ditiadakan memang ya. Sebenarnya bukan sama sekali ditiadakan, tapi memang dibatasi, sangat-sangat dibatasi. Jadi karena apa? Karena memang bahaya pandemi COVID-19 ini. Terus kemudian memang ada alternatif, ada
ada pemecahannya dan lancar. Jadi kita melalui pengajuannya melalui elektronik, namanya ESPM, itu aplikasi ESPM. Jadi Satker mengajukan pengajuannya melalui SPM ini, dan itu akuntabilitasnya terjaga, karena itu ada PIN ya, kemudian password masing-masing, jadi insya Allah itu aman. Dan sejauh ini lancar saja. Artinya setiap target itu semua terpenuhi. Satker kami sudah kooperatif sekali, Pak. Alhamdulillah. Jadi sama seperti keluarga tadi Bu ya. betul. Jadi ya sudah, namanya kita KPPN ini adalah kantor pelayanan. Memang kami melayani kami dengan senang hati. Jadi dengan Satker itu sudah seperti saudara. Intimasinya benar-benar kita jaga. Gitu. Kalau ada masalah cepat, Pak. Iya. Solusinya gimana seperti ini langsung. Tadi Ibu mengatakan bahwa perencanaan anggaran yang telah dilakukan oleh Satker ini sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian bagaimana Bu mengukur atau indikator apa yang dilakukan untuk menyatakan bahwa perencanaan anggaran itu memang sudah sesuai dengan ketentuan atau yang sudah tinggal tepat gitu? Oke, siap Pak. Jadi secara nasional juga sudah ada pengawalan. Ada 13 indikator. 13 indikator ini bukan Tadi masalah. kan Ibu sudah mengatakan tadi kan salah satu ikannya yang prosentase paling besar. Dan itu menjadi yang nasional dan sudah menjadi tujuan nasional juga banyak tujuan 15, 50. Iya. Ada dari sisi riba, dari sisi riba itu ada bagaimana Satker merevisi, bagaimana dia merencanakan, ada revisi dan ada deviasi dan sebagainya, ada 13 itu. Terus ada reformnya, rekonsiliasinya nanti bagian yang penting. Dari itu sama laporan tanggung jawabnya bendahara itu tiap bulannya Seperti apa? Iya. sampai ke perencanaan kasnya. Ketagihannya, tagihan itu dia begitu 17 hari kerja apa tidak ada, Pak. Ada kebenaran juga. Itu salah satunya tadi ya, terus ada 13 indikator tadi. Nah, itu ada dari semua indikator itu tadi, itu semua. Alhamdulillah. Jadi pengembalian SLB satu itu sampai misalnya yang dikembalikan itu ada persentasenya. Dalam sesi pertama tadi kita sudah membahas terkait penyerapan anggaran di triwulan ketiga. Selanjutnya kita membahas topik terkait pembangunan zona integritas. Silahkan, Mbak Maislolan. Ya, silakan. Komentar Ibu. Oh, baik. Terima kasih. Ya. Mas Maulana, David, dan seluruh pendengar Radio Rumah Mana Budiman dimanapun berada. Tadi di paruh pertama kita ngobrol asik tentang pelaksanaan anggaran. Iya. Nah, oke. Sekarang kita beralih topik ya, supaya lebih berwarna diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sekalian bertemu dengan pegawai KPPN hari ini, pasti ini satu identitasnya. Iya. Lawan korupsi. Kalau tahun kemarin anti korupsi dari diri kami. Jadi memang kami adalah salah satu unit kerja yang betul untuk khususnya di Bumi untuk Pandang ini. Alhamdulillah tahun 2018 kan kami sudah diberikan predikat unit kerja dengan predikat wilayah bebas dari korupsi. Bagian dari betul. Itu bagian dari tahapan untuk pembangunan zona integritas. Seperti itu. Mungkin di sini sebelum kita bicara tentang pembangunan zona integritas itu sendiri, saya ingin cerita dulu ya tentang latar belakang apa itu pembangunan zona integritas. Jadi pembangunan zona integritas ini kenapa ada? Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian sering mendengar apa yang disebut reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, yang efektif, yang efisien gitu ya, sehingga dapat memberi layanan kepada masyarakat itu cepat, tepat, dan profesional. Kemudian sasaran reformasi birokrasi itu sendiri ada 3. Yang pertama birokrasi yang bersih dan dari KKN dan akuntabel. Kemudian yang kedua birokrasi yang efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Nah itu sasaran dari reformasi birokrasi. Kemudian
dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, kemudian instansi pemerintah ini perlu untuk dibangun pilot project untuk pelaksanaannya, untuk pelaksanaan reformasi birokrasi itu sendiri. Nah, kemudian percontohan-percontohan diterapkan kepada unit-unit kerja. Gitu. Jadi secara konkret dilaksanakannya program reformasi birokrasi ini melalui upaya pembangunan zona integritas. Nah, kita sudah masuk ke pembangunan zona integritas sekarang ya. Jadi apa sih hakikat dari atau prinsip dari pembangunan zona integritas itu sendiri? Itu untuk membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi ya, yang tadi ada 3 sasaran tadi secara baik sehingga mampu menumbuh kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja, dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di lingkungan kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Jadi tidak hanya kantor vertikal di kementerian tetapi juga di pemerintah daerah. Kemudian percepatan reformasi birokrasi ini dilakukan melalui pembangunan zona integritas di unit kerja. Jadi pembangunan zona integritas ini dilakukan dengan membangun percontohan-percontohan, Pak. Ya, jadi belum semua unit kerja itu sudah membangun zona integritas, belum semua. Jadi masih percontohan-percontohan. Nah, contohnya kalau di Tanah Laut ini ya salah satunya Kabupaten Behari. Kemudian kalau yang sudah berhasil meraih WBK juga adalah Polres. Dan tahun 2018 bareng dengan saya, dengan kami Kabupaten Behari waktu itu penerimaan piagamnya dari Kementan RB langsung, saya waktu itu bersama dengan Pak Kapolres, Pak Sentot waktu itu masih tahun 2018. Baik. Nah, kemudian diharapkan dengan percontohan-percontohan ini unit kerja di sekitarnya itu bisa menularkan, ya, mengikuti kesuksesan tersebut kepada unit lain sehingga bisa mempercepat proses reformasi birokrasi itu sendiri. Kemudian apa sih tahapannya dari pembangunan zona integritas itu? Gitu. Jadi tahapan dari pembangunan zona integritas ini adalah diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB nomor 10 tahun 2019. Itu yang terbaru ya. Kalau dulu ini merupakan perubahan dari Peraturan PAN-RB nomor 52 tahun 2015. Jadi diperbarui di 2019 yang lalu tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah. Tahapannya apa itu? Yang pertama itu pencanangan dulu, Pak. Pencanangan pembangunan zona integritas. Kalau KPPN Behari dulu dicanangkannya tahun 2017. Sudah 2017 itu sudah. 2018 langsung terima piagam. Betul, berproses dan alhamdulillah 2018 sudah mendapatkan predikat WBK. Yaitu melalui proses-proses itu kan tahap pertama pencanangan. Ya, dalam pencanangan itu sendiri dilaksanakan secara terbuka, Pak, dipublikasikan secara luas, ya, dengan maksud apa? Agar semua pihak, termasuk masyarakat itu dapat memantau, dapat mengawal, dapat mengawasi dan juga berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi. Jangan coba-coba melakukan. Betul, khususnya dalam bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Itu bisa disaksikan oleh KPK, Pak. Itu KPK kalau tidak salah kan mengundang dari KPK, unsur masyarakat. Terus waktu itu dari Pemda Pak Haji Sukamta waktu itu masih wakil bupati tahun 2017. Beliau berhadir untuk menyaksikan pencanangan oleh kepala kantor sebelum saya, Pak Cahyo. Waktu itu. Nah, saya melanjutkan perjuangan beliau untuk membangun zona integritas di KPPN Behari. Kemudian setelah pencanangan ya dipublikasikan secara luas, kemudian kita tahap selanjutnya itu proses membangun zona integritas itu sendiri. Zona integritas menuju WBK WBBM. Sering ya mendengar istilah tersebut. Pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. Nah, kami masih di WBK-nya ini. Kemudian proses pembangunannya apa saja, ya, itu sebagai tindak lanjut dari pencanangan yang tadi dilakukan, itu difokuskan pada 6 area perubahan, 6 area perubahan, yaitu yang pertama manajemen perubahan, itu untuk mengubah secara sistematis mindset atau pola pikir, ya.
Kalau mungkin ketika masih belum membangun zona integritas, misalnya masa jahiliyah ya, bisa disebut itu, bisa kita katakan masih mungkin untuk mengurus suatu keperluan masih harus menggunakan tips atau dana di luar ketentuan ya, kita tidak tahu sama tahu lah kalau sama tahu itu kita ubah pola pikirnya, mindsetnya. Kemudian juga budaya kerja itu kalau misalnya bisa dipercepat, kenapa harus lambat? Jangan sampai kalau bisa diperlambat, kenapa harus dipercepat? Nah, itu kebalik. Itu pola pikir yang harus kita ubah. Itu jadi pertama. Area pertama itu manajemen perubahan setiap individu. Baik itu mulai pimpinan sampai dengan staf, bahkan sampai tenaga honorer atau PPNPN, pegawai pemerintah non pegawai negeri atau honorer, itu namanya PPNPN. Itu yang pertama, area yang pertama yang harus kita ubah ya. Kemudian yang kita ubah yang kedua adalah penataan tata laksana. Nah, tata laksana itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Jadi untuk penataan tata laksana ini kita harus jelas, SOP-nya harus jelas, seperti itu dan lain sebagainya. Itu harus kita ikuti setiap prosedur. Setiap jenis pekerjaan itu harus ada SOP-nya. Itu yang harus kita ikuti. Itu area perubahan yang kedua, penataan tata laksana. Kemudian area yang ketiga, penataan manajemen SDM. Nah, ini yang tak kalah pentingnya ya untuk SDM ini. Kita upayakan untuk peningkatan profesionalisme sumber daya manusia untuk zona integritas ini. Bagaimana kita meningkatkan kompetensi, ya, bagaimana dia kalau untuk melayani itu kan perlu kompetensi yang memadai. Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan satker kalau kita tidak punya kompetensi teknis ataupun ketentuan. Nah, itu di sini penataan manajemen SDM. Bagaimana kita bisa melayani dengan baik kalau tidak punya pelatihan service excellent. Kita memberi pelatihan service excellent itu. Seperti itu contohnya ya untuk manajemen SDM ini. Kemudian yang area perubahan yang keempat ini adalah untuk penguatan pengawasan, Pak. Ini penguatan pengawasan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian area yang kelima, penguatan akuntabilitas kinerja untuk menyelenggarakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Gitu. Kemudian area yang keenam untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagaimana kita meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah yang contohnya di Kabupaten Klei hari ini. Kita bagaimana agar ekspektasi masyarakat pengguna layanan kita itu tidak hanya standar gitu loh. Jadi bisa kita memberi layanan di atas ekspektasi mereka dengan inovasi-inovasi yang kita berikan, yang dengan inovasi-inovasi yang kita implementasikan itu bisa pertama meningkatkan kualitas layanan, yang kedua juga meningkatkan kinerja. Setelah inovasi itu kita terapkan, kita lihat nih perbedaannya sebelum inovasi itu dilaksanakan dengan sesudahnya. Nah, itu kelihatan ternyata kinerjanya ternyata meningkat. Bukan hanya kinerja kita internal, satker unit kerja KPPN selaku pemberi layanan, tetapi juga kinerja satuan kerja. Ternyata itu kinerjanya juga meningkat. Gitu. Nah, kinerja meningkat tapi jelas kalau kami penyalur APBN ya kinerjanya kinerja pelaksanaan anggaran kan seperti itu. Jadi mereka ternyata ada peningkatan di situ. Kemudian juga ketika kita survei kepuasan layanan ternyata juga meningkat. Nah, target kita juga ditarget meningkat terus dari pimpinan kami. Kepuasan IKM ya, indeks kepuasan masyarakat itu setiap tahunnya kita ada peningkatan target. Dulu 4,12 sudah cukup. Sekarang 4,50. Sekarang 4,52. Jadi dari kantor pusat kami juga ada peningkatan target. Nah, itu artinya kita memang harus tidak pernah berhenti untuk meningkatkan kualitas layanan. Kita feedback kepada satker juga. Apa yang perlu kita tingkatkan lagi? Kita ada masukan nggak untuk kami? Apa yang kalian butuhkan? Ya Bapak Ibu butuhkan yang bisa kita upayakan. Itu contohnya. Nah, ini secara detail nanti implementasinya akan disampaikan oleh Bu Agustina ya. Bagaimana di Kabupaten Klei hari membangun zona integritas di Kabupaten Klei hari secara detail. Bagus. Oh, silakan.
Di Tanah Lot itu untuk zona interpretasi itu BPN, PHI dan Polres Batu. Yang lainnya ada juga berarti. Saat ini sedang berproses menuju, ya. Seperti Pengadilan Negeri Plehari. Untuk prosesnya. Nggih, Pengadilan Agama Plehari. Nggih. Yang kami kita kejar di Kejaksaan Negeri. Jadi memang mandatori itu kepada instansi penegak hukum, Iya, itu. aparat penegak hukum. Jadi Polres sudah ya, kemudian Kejari, PN, PA, diharapkan itu menyusul. Dan alhamdulillah kemarin untuk Pengadilan Negeri Plehari, Pengadilan Agama Plehari, juga Kejaksaan Negeri Plehari, mudah-mudahan tahun ini bisa melalui BK. Betul. Jadi kita upayakan untuk sinergi juga. Iya. Khususnya kemarin kalau yang sudah di PN Plehari, alhamdulillah kita saling sharing knowledge ya. Kami membagikan pengalaman kami karena kami memang lebih dulu WPK. Jadi apa saja yang harus disiapkan, apa saja yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat agar mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dari WBK. Jadi zona integritas menuju WBK dulu. Itu tahapannya kalau WBBN. Jadi udah di atasnya lagi. Oke. Baik, Bu, kita dengarkan dari Bu Agustina. Ya, silakan Bu Agustina. Bu Gina. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Mariana dan Pak David ya. Tadi kan sudah diuraikan panjang lebar sama Bu Woro tentang proses pembangunan zona integritas secara umum ya. Kalau di sini saya ingin menguraikan khususnya di KPPN Plehari. Di KPPN Plehari ini pencanangan sudah dimulai tahun 2017 kemarin. Kemudian setelah pencanangan kita bergerak terus memenuhi semua indikator yang ada di area perubahan. Tadi yang dikatakan Bu Woro, disampaikan Bu Woro, area perubahan itu nama kerennya lagi adalah komponen pengungkit. Ya, jadi setelah unit kerja ini ditetapkan menjadi untuk mengikuti penilaian, ada dua komponen yang harus dicapai, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit tadi sudah diuraikan sama Bu Woro, ada 6, yaitu ada manajemen perubahan, penataan tata laksana, kemudian penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Seperti kita ketahui, di tahun 2020 kemarin, tanggal 22 Januari itu ada nota dinas dari Direktur Jenderal Kendaraan nomor ND41 PP tahun 2020 itu hal penetapan unit kerja yang mengikuti penilaian unit kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di tingkat nasional tahun 2020. Dan salah satunya adalah KPPN Plehari ditunjuk untuk mengikuti penilaian berpredikat BBBM karena KPPN Plehari sudah mendapatkan predikat WBK di tahun 2018. Jadi diberi waktu sekitar 2 tahun untuk mengembangkan menjadi BBBM. Kenapa 2 tahun? Karena memang dilihat benar-benar progresnya seperti apa. Kalau cuma setahun kan masih tahap gitu ya Pak. Dari 2 tahun itu jadi bisa mantap sebenarnya. Berarti benar-benar mantap progresnya, itu yang dilihat oleh Menpan RB. Nah, kemarin setelah mendapatkan ini penetapan tahun 2020 yang tanggal 22 Januari kemarin, dengan itu kita bergerak. Tapi sebenarnya pergerakan itu bukan dimulai tahun 2020, sudah dimulai semenjak kita mendapatkan BBK yaitu tahun 2018. Jadi sudah banyak sekali yang kita jalankan. Kemudian kemarin dari hasil ini, dari komponen pengungkit ini, dari dokumentasi yang kita sampaikan, kan dari dokumentasi ini kita diawasi oleh Kemenpan di sana. Pertama ke Kanwil dulu ya, Kanwil dulu yang mengawasi. Setelah Kanwil menuju ke Ijen pengawasan, kemudian baru ke Menpan RB. Dari Ijen kami sudah mendapat nilai 100 untuk dokumen pengungkit ini. Jadi 100 kali 60% kita sudah 60, itu sudah maksimal dari nilai yang ada. Kemudian untuk komponen hasil juga kita sudah mendapatkan 40,
jadi sudah klop 100. Itu dari Ijen. Ini masih naik lagi menuju ke Kemenpan RB. Ini masih diproses lagi ya. Dalam ini kita masih terus mengembangkan semua inovasi yang ada yang bisa kita jalankan agar kita bisa lolos ke sana. Banyak, banyak yang kita kerjakan. Misalnya di manajemen perubahan, itu targetnya kan meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun zona integritas menuju BPK BPPM. Itu salah satunya. Kemudian terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan. Ini apa saja yang kita lakukan? Banyak sekali, terutama penandatangan fakta integritas untuk menunjukkan semuanya itu komitmen semua antara pimpinan dan seluruh jajaran bawahnya untuk menandatangani fakta integritas untuk menjalankan zona integritas di KPPMP hari. Kemudian menyelenggarakan capacity building untuk mengubah ini cara sinergi dari teman-teman semua, gimana meningkatkan ini dan membangun zona integritas di KPPMP hari. Kemudian motivation building, kita minta dari KPPN lain sharing insight ini untuk menambah ilmu bagi kita apa saja yang kita kurang dan apa yang perlu dibangun. Jadi kita tidak berpuas diri dengan yang ada di tempat kita terus jalankan semuanya, entah itu lewat motivation building atau entah yang lain-lainnya, bisa seperti itu. Tapi yang utama lagi yang kita kerjakan setiap harinya, setiap seminggu 2 kali adalah sasirangan. Sasirangan itu satukan sinergi, satukan rasa saling mengingatkan. Nah itu satukan sinergi dan rasa satukan rasa saling mengingatkan. Sasirangan, jadi kita menggunakan ini muatan lokal. Iya, menggunakan muatan lokal. Itu kita jalankan setiap hari Senin dan Rabu setiap minggunya. Dengan tujuan utama untuk memperkenalkan ke seluruh pegawai KPPN dan PPNPN, karena yang dinilai bukan hanya pegawai, tetapi PPNPN juga dilihat. Jadi kita benar-benar harus menyatukan di situ apa yang harus disampaikan, apa yang harus kita kerjakan dalam mewujudkan PPN tahun ini. Itu dan banyak lagi yang lain-lainnya. Kemudian untuk ini penataan tata laksana juga kita membuat internalnya, membuat aplikasi persuratan internal supaya memudahkan siswanya karena meningkatkan penggunaan teknologi. Kalau penataan tata laksana itu targetnya kan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integritas. Jadi SOP yang ada di sini dibangun. SOP apa aja? Persuratan, misalnya kita membuat aplikasi persuratan intern, itu di internal. Kemudian dokumentasinya dibuat online melalui FTP 168. Jadi kemudian pengukuran PKO, dialog kinerja organisasi juga kita laksanakan setiap bulanan. Kemudian eksternal juga kita sampaikan pembuatan aplikasi Gate 168. Itu di situ di informasi-informasi ke Satker itu dimasukkan di Gate 168 itu. Jadi misalnya Satker membutuhkan belangko untuk setoran dulu kan Satker itu harus datang ke KPPN. Sekarang tidak perlu. Cukup aja download di situ. Ambil ada belangko 168. Kemudian ada, tapi semuanya sekarang dikemas dalam lanting 168. Nah, itu lanting 168 itu layanan dari 168 layanan terpadu. Nah, ini ya saya udah banyak sekali kayaknya dari tadi ya. KPPN banyak singkatan-singkatan menarik. Iya, mereka baru lomba, inovasi yang lomba. Biasa ya. Lanting itu dalam bahasa Banjar apa ya? Rumah adat Banjar. Rumah adat air. Jadi saya setelah sedikit ya. Jadi lanting 168 itu adalah inovasi yang kita bangun karena menghadapi masa pandemi ini. Jadi dari lanting 168 itu dibangunlah suatu layanan web semacam link gitu ya, Bitly gitu. Di mana di situ Satker bisa memanfaatkan
segala fasilitas yang memang diperlukan. Di situ bisa ada lampu tadi seperti itu Iya, iya, iya. disampaikan. Kemudian menyampaikan juga LPG bendahara, kemudian juga ADK rekonsiliasi bisa ya di sana, update langsung update GPP, update GPP, kemudian konfirmasi penerimaan. Jadi di situ kemudian juga di situ ada layanan WISE 168. Jadi di situ layanan pengaduan whistleblower system. Whistleblowing system, nah WISE 168 di situ. Jadi dalam perjalanannya Ibu selama ini terasa sekali Bu ya, namanya perbedaannya. Iya. Karena bersama-sama menuju mewujudkan ini zona industri di sini. Apalagi mungkin yang sudah bekerja sebelum tahun 2000, karena tadi kan mulai 2017 Bu ya bisa dikatakan titik baliknya 2018 atau Iya, mungkin bagi pegawai yang bekerja sebelum tahun itu dibandingkan dengan sekarang mungkin merasakan sekali perbedaannya. Iya sekali. Jauh sekali. Oke, Mereka baik. sendiri sangat merasakan juga ada kebenaran singkatan tadi, ada bekantan. Iya, saya menyimak data. Bekantan. Itu menggunakan kearifan lokal tadi. Iya. Ada lagi Pak Langkar. Langkar itu layanan tambahan, gasan kepuasan satker. Iya. Jadi itu seperti task force. Task force ketika itu di awal bulan atau ketika volume pengajuan SPM meningkat, biasanya di peak season ya, misalnya awal bulan, kemudian pas pengajuan gaji 13 atau THR itu kan meningkat di masa lalu. Itu kita menambah armada untuk pelayanan pertama kali. Jadi petugas pertama kali kan namanya tugas konversi. Karena itu kita tambah. Jadi supaya antrian SPM itu tidak menumpuk. Nah, dia cepat terlayani. Nah, itu namanya langkar. Kita sebut langkar. Nah, itu. Ada nih kata-kata bunga tadi pendamping atau kata bunga. Ada kan? Iya kan? Kita tunggu mungkin selanjutnya akan ada muncul Jadi untuk sasirangan ini, satunya sinergi dan rasa saling mengingatkan ini, alhamdulillah sudah direplikasi oleh PNP hari. Jadi kami sampaikan kepada alhamdulillah kita silakan kalau memang inovasi-inovasi yang kemudian bisa menginspirasi satuan kerja yang lain, unit kerja yang lain itu bagus itu artinya kita akan bisa artinya kan misi kita berhasil menularkan virus positif. Iya, benar. Baik pembangunan zona aktivitas maupun inovasi-inovasi lain. Mungkin bisa dilanjutkan ya. Sebentar lagi mungkin silakan. Silakan. Itu Bapak Ibu, yang kemarin masih banyak lagi yang dibangun oleh KPPN Prihari, terutama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang tepatnya Bu Tuti ini. Ini banyak sekali yang disampaikan di situ. Mulai dari EWS 168, EWS itu semacam peringatan, early warning system. Nah, jadi kalau ada masalah apa-apa di situ, misalnya ada pemberitahuan yang harus mendadak disampaikan di situ. Nah, anggotanya itu kan seluruh satker yang ada di KPPN Prihari. Jadi ada kalau menunggu misalnya dokumen resmi ya, biasanya kan lama. Biasanya akan menunggu masih harus lewat internal eksternal persuratan lama. Dan dengan EWS itu diharapkan satker itu langsung tahu kemampuannya. Misalnya sekarang waktunya besok waktunya terakhir RPC. Nah, tanggal terakhir RPC kan tanggal 10 harus sudah disampaikan. Langsung di EWSA tanggal 8. Tanggal 10 harus terakhir. Jadi satker yang kadang-kadang ada yang lalai ya, namanya satker karena kesibukannya. Nah, itu membaca, iya ini punya LPG. Iya, rekon juga Namanya semua. Early warning. Itu di situ juga ada pengenalan keuangan ya, WA pengenalan keuangan, forum pengenalan keuangan. Itu disampaikan di situ kalau misalnya ada permasalahan mengenai pengelolaan keuangan antara satker dan KPPN. Semua di situ nanti akan dijawab. Satker mengajukan ini ada masalah ini langsung kita jawab. Karena sudah seperti keluarga kan. Nah, itu seperti itu. Tidak ada rahasia di antara kita. Dan tentunya dengan semua pemaparan tadi banyak sekali Bu ya sebenarnya ingin diungkapkan di sini. Bentuk-bentuk layanan. Dari stakeholder. Iya.
Dan sayang sekali mungkin sudah berada di penghujung waktu kita. Namun kami juga minta untuk pamungkas ya, Pak Society ya. Mungkin kita mulai dari Ibu Tuti, mungkin ada yang mau ditambahkan? Sampai nanti terakhir pamungkas atau Ibu Boros saja. Untuk pamungkas ada kan? Baik, ini kan mungkin sebenarnya masih banyak tapi Iya, itu masih banyak yang Banyak sekali saya yakin itu tadi. Jadi baik mungkin untuk singkatnya ya. Jadi baik mungkin untuk singkatnya ya. Atap rumah boleh bocor, tapi integritas tidak boleh kendor. Gitu. Mungkin karena mau berakhir ya. Sebelum kami undur diri, kami ucapkan banyak terima kasih atas kegiatan pada siang hari ini, memberi kesempatan kami untuk menyampaikan apa yang sudah kita lakukan sih, karena itu merupakan bagian dari upaya strategi kita membangun zona integritas seperti itu. Dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, terima kasih atas segala perhatiannya. Tapi sebelum kita undur diri, kita juga mau ada yang satu lagi nih. Terima kasih. Oke, semuanya. Ini semangat penyemangat kita. Iya. Monggo, Bu Tuti silakan. Yang ini Bu Tuti ganti sekarang. Oke, tangan di depan. Tangan di depan. KBPN Pelari Melayani dengan ceria, cerdas, efektif, ramah, ikhlas, dan akurat. Luar biasa. Ya, tadi dibuka dengan yel-yel, ditutup juga dengan yel-yel mulai kali ya. Dan tentunya kami juga dari Rumah Pandang Ibu mengucapkan terima kasih sudah berkesempatan hadir bergabung dengan kita, berbagi di sini. Dan dari pemaparan tadi kita tentunya ya Pak Society mengharapkan semoga apa yang menjadi tujuan dari KPPN Pelari sebagai apa tadi ya, menyebarkan virus positif ya tadi ya, sebagai pengaruh yang baik bagaimana mewujudkan satker yang berintegritas tadi. Kita harapkan semoga bermanfaat bagi seluruh satker yang ada di tanah laut juga, bisa ditiru juga ya. Karena yang namanya pelayanan masyarakat itu harus bisa semaksimal mungkin lah kita wujudkan. Dan baginya untuk rekan Tumpang FM, terima kasih banyak atas perhatiannya dan mungkin partisipasinya juga sudah menyaksikan kita di live Instagram kali ini. Kami ucapkan terima kasih.